Setiap bangunan, terutama yang sudah lama berdiri, menyimpan kisah dan sejarah masing-masing. Kisah ini tak terkecuali cerita mengerikan seputar keberadaan bangunan tersebut. Tak terkecuali dengan kediaman para pemimpin dunia. Berbagai cerita beredar mengenai seramnya White House contohnya. Di Indonesia sendiri, salah satu kamar yang pernah menjadi kamar Bung Karno di Istana Merdeka dikatakan menyimpan segudang misteri. Konon, aura mistis di kamar ini begitu kental, dan kamar itu kini ditempati oleh Presiden Joko Widodo. Padahal selama ini tak ada presiden setelah Bung Karno yang berani menempati kamar itu. Pun dengan tempat penginapan para presiden dunia. Bagaimana kisahnya? Berikut 7 kisah hantu di penginapan presiden versi on the spot. Sebuah desa mungil di Columbiana County, negara bagian Ohio, memiliki sejarah penting di masa awal berdirinya negara Amerika Serikat dan Partai Republik. Bukan hanya sejarah, melainkan juga kisah seram. Konon, sejumlah arwah masa lalu masih berkeliaran di sini. Desa Hanoverton didirikan pada 1800-an oleh pihak abolisionis atau pendukung pembebasan budak. Ada suatu penginapan bernama Spread Eagle Tavern and Inn di Plymouth Street yang menjadi saksi sejarah. Disinilah para budak bersembunyi pada siang hari dan kabur pada malam hari menuju komunitas aman lainnya. Selama bertahun-tahun, para petinggi Partai Republik telah mengunjungi penginapan itu. Misalnya Presiden Abraham Lincoln, William McKinley, dan James Garfield. Di penginapan ini ada sosok hantu seorang budak dan sosok anak perempuan berusia 8 tahun yang meninggal dalam kebakaran tahun 1800-an. Manajer di penginapan mengatakan kalau sosok ini terus berlarian di sini seakan tidak mengetahui ia sudah meninggal. Yang paling kondang adalah arwah seorang wanita muda bernama Olivia Nicholas atau terkadang dikenal juga sebagai Olivina Nichols. Ia adalah salah satu putri pemilik awal penginapan. Kisahnya berakhir tragis saat sang tunangan meninggalkan dia sehingga Olivia bunuh diri. Presiden Filipina Rodrigo Duterte menolak tinggal di Istana Presiden Malacanang karena menurutnya tempat ini berhantu. Ketika ditanya oleh wartawan, ia menjawab enggan tinggal di dalam kediaman resmi kepresidenan di Malacanang yang penuh dengan cerita tentang hantu. Rumor tentang kediaman resmi Presiden Filipina berhantu menjadi buah bibir rakyat Filipina sejak dahulu. Rupanya istana ini dibangun selama Perang Dunia Kedua dan berbagai cerita mengerikan dan menakutkan tersebar luas di kalangan rakyatnya. Duterte bukan satu-satunya orang yang takut pada hantu yang dilaporkan berkeliaran di istana. Mereka yang tinggal di istana ini mengatakan bahwa mereka kerap dijahili oleh penghuni istana, termasuk kemunculan sosok mantan Presiden Manuel Quezon yang dilaporkan terlihat di kamar tidur istana negara tersebut. Belum lagi cerita tentang penampakan dari tokoh berwajah misterius yang mengisap cerutu di pohon balete. Kisah pemimpin negara yang tak menghuni istana negara berlanjut ke presiden pertama Kenya, Mzee Jomo Kenyatta. Walaupun ia meninggalkan beberapa barang dan pakaian di istana negara Nairobi, rupanya beliau tidak pernah tinggal di sana. Memang tidak pernah dipublikasikan bahwa alasannya karena takut akan hantu, namun menurut sumber terdekat, sang presiden dikabarkan kerap melihat sosok pria berkulit putih dan suara aneh seperti katak yang berbunyi sepanjang malam. Hanya satu malam, yaitu pada Januari 1969, sang presiden menginap di istana dan disebutkan beliau tidak bisa tidur sepanjang malam karena teror tersebut. Sang presiden memilih tinggal di rumah yang berjarak 50 km dari ibu kota dan bolak-balik setiap hari.
Shinzo Abe menduduki jabatan Perdana Menteri sejak Desember 2012, tetapi hingga saat ini beliau belum pindah ke rumah dinasnya. Sebagai gambaran, rumah dinas ini terbuat dari bata dan memiliki 11 kamar di wilayah utara Tokyo. Beberapa Perdana Menteri sebelumnya dilaporkan pernah berjumpa dengan sosok menyeramkan di rumah mewah ini. Rupanya rumah ini adalah saksi bisu atas upaya kudeta berdarah yang gagal pada tahun 1930-an. Beberapa ibu negara juga menolak tinggal di sini karena takut ada arwah gentayangan. Rumah dinas ini memiliki catatan sejarah yang kelam. Pada Mei 1932, para pemberontak yang terdiri dari pejabat Angkatan Laut Perang berhasil membunuh Perdana Menteri Tsuyoshi Inukai. Setelah kejadian itu, para pemberontak menyerahkan diri ke polisi militer. Kemudian pada 1936, sekitar 1.400 tentara pemberontak membunuh beberapa pemimpin politik dan menduduki jantung pemerintahan Tokyo, termasuk rumah dinas tersebut selama 4 hari. Mantan Presiden Amerika Serikat John Tyler memiliki rumah di Sherwood Forest. Salah satu keunikan dari hunian ini adalah sosok bernama Grey Lady. Selama lebih dari 100 tahun, setiap penghuni di sini pasti pernah berjumpa dengan sosok Grey Lady. Rumah ini merupakan bangunan tua yang sudah berdiri jauh sebelum abad pertengahan. Penampakan Grey Lady terlihat di tangga rumah. Orang-orang menyebutkan hantu-hantu di sini sudah ada sejak akhir abad ke-18. Disebut Grey Lady karena sosok tersebut mengenakan pakaian berwarna abu-abu yang menandakan bahwa ia merupakan pelayan di rumah tersebut sebelumnya. Kemunculan Grey Lady biasanya ditandai dengan suara langkah di tangga, lalu kursi goyang yang bergerak-gerak. Disebutkan juga hantu wanita ini sering menggendong bayi di atas kursi tersebut. Lantai 2 Gedung Putih adalah kediaman keluarga Presiden pertama Amerika Serikat. Kini banyak laporan menyebutkan soal penampakan hantu presiden beserta keluarganya di ruangan ini. Salah satu hantu paling sering dilaporkan adalah kemunculan mendiang Presiden Abraham Lincoln. Presiden Truman mengaku telah mendengar Lincoln lalu lalang di sekitar lorong dan mengetuk pintu kamarnya. Termasuk juga Presiden William Howard Taft melaporkan pernah melihat hantu First Lady Abigail Adams yang mengambang melalui pintu di lantai 2. Kabarnya hantu-hantu ini juga mendiami kamar tidur di lantai 2 Gedung Putih. Banyak laporan seram soal kamar-kamar di lantai ini. Ada yang menceritakan tentang penampakan hantu tentara Inggris yang berusaha membakar tempat tidur. Selain itu, kabarnya Linda, putri Presiden Lyndon B. Johnson, kerap melihat penampakan hantu Lincoln di kamar tersebut. Aktivitas paranormal lainnya yaitu terdengar jeritan hantu istri mendiang Presiden Grover Cleveland. Baru setelah renovasi 1952, penampakan tersebut berkurang intensitasnya. Kemunculan sosok Abraham Lincoln menjadi salah satu hantu yang paling terkenal. Pengakuan datang dari sejumlah presiden, yakni Presiden Teddy Roosevelt, Herbert Hoover, dan Dwight Eisenhower, juga First Lady Jacqueline Kennedy dan Johnson Lady Bird. Semuanya mengaku melihat sosok Lincoln. Hantu Lincoln sering muncul di dekat perapian. Bila malam tiba, lampu yang tergantung di langit-langit kerap berkedip sendiri. Menurut kabar, hal ini merupakan pertanda hantu Abraham Lincoln berada di ruangan itu. Kabarnya saat Ratu Wilhelmina dari Belanda menginap di kamar ini, beliau juga mendengar orang mengetuk pintu. Setelah dibuka, sang ratu melihat sosok Lincoln berdiri di lorong. Pemirsa, telah 7 kisah hantu penginapan presiden versi on the spot.